Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, pastinya dengan saya, Pandu Amberta. Saya akan meneruskan cerita yang berjudul Di Hari Steve. Dan cerita ini ditulis oleh Balakarsa. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Gimana kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Di hari Steve, jika waktuku tiba, aku ingin mati di Gunung Semeru. Masih pagi sudah disuguhi pemandangan yang sangat indah saja, ucapku sambil tersenyum. Ternyata tak hanya sosok pemuda itu saja yang ikut masuk ke dalam kelas perkuliahanku. Ada satu lagi. Aku mengambil salah satu bangku yang berada di pojok belakang. Ku amati sekeliling dan benar, masih ada satu lagi sosok perempuan yang memakai baju terusan merah dengan motif bunga-bunga. Sosok dengan halus, nan putih memucat di seluruh kulit dan wajahnya. Namun, wow, amboy, aneh plus cing. Ternyata cantik juga cici itu. Ya, demit perempuan Cina dengan baju khas sanggainya. Ku amati dan aku pun beranikan diri menggeser tempat dudukku mendekatinya. Mendekati demit wanita itu. Matanya hilang satu ternyata. Memangnya terkena apa, Mbak? Ucapku padanya dengan rasa iba. Kejadian itu membuatku seperti ini. Kejadian itu, ucapnya berat padaku. Kenapa juga aku harus menambah daftar sedihku dengan ikut mendengar curhatan hatinya? Ya sudah, Mbak, kamu di sini saja dan gak usah mengganggu teman dan para dosenku ya, pintaku padanya, dan dijawab dengan anggukan lemah darinya. Perkuliahan seperti biasa saja. Sangat biasa mungkin yang aku rasakan. Namun kali ini ditemani dengan beberapa demit penunggu yang selalu ada di setiap kelas. Sangat tertantang juga kalau dipikir. Aku seorang doni yang sangat super biasa, tiba-tiba jadi anak yang super jelas melihat para demit itu. Kadang aku juga merasa kaget dan takut jika tiba-tiba bertemu dengan sosok yang menyeramkan. Wah, aku kira demit itu adanya cuma malam saja. Ternyata walau siang seperti ini juga masih berani nongol ya. Ucap batinku sambil tersenyum-senyum sendiri. Dalam waktu singkat, diriku melupakan semua kesedihan demi kesedihan selama kepergianmu, kawan. Ya, benar. Seperti yang Pak Man bilang, aku harus kuat dan tabah dalam menjalani hidupku yang sempurna ini. Setiap insan, baik manusia, hewan, atau tumbuhan, bahkan demit pun, sudah diberi kehidupan yang paling istimewa sesuai porsinya masing-masing oleh Tuhan. Namun, banyak juga yang merasa kurang sehingga lupa akan hidupnya yang sudah super sempurna itu. Bahkan kau, kawan, kau sudah merusak mahakarya Tuhan yang maha sempurna dengan menyakiti dirimu sendiri karena keegoisanmu, karena pikiran sempitmu, kawanku, dan karena
Tak elok aku mencibir temanku yang telah tiada, walau hanya dalam angan-angan. Lemah, letih, dan lesu. Jorgan itu lagi yang aku lihat di pamflet depan kampusku. Tulisan iklan yang cukup menghibur akan sakit dan dukaku. Ya, hanya orang yang sakit saja yang merasakan ketiga hal tersebut. Hanya orang lemah saja yang tak mampu melakukan semua kata yang terucap di mulutnya. Sopan santun salah satu ucapan kata yang harus aku lakukan sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Jadi, kalau mulutku dan otakku saja diciptakan dari hal yang paling sempurna, maka tak layak mulut dan otak ini mengucapkan anjing nan tai kepada siapa saja, walau dengan senyum di hati. Senyum semanis teh manis yang kuseruput di kaki Semeru itu. Aku juga tersenyum bila mengingat sahabatku yang memamerkan pipa hitamnya dan potongan cepaknya, serta selalu mengucapkan mangun, 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 dan mangun. Dia kawanku, temanku, dan sahabatku yang lain, yang selalu membuatku tertawa, yang selalu memberiku kebahagiaan. Bukan sepertimu, Steve, bukan sepertimu yang lari dari kenyataan, yang mati dalam kehidupan dan super bodoh dalam kehampaan. Kau merasa sepi dan sakit, Steve. Itu karena ketololanmu sendiri, bukan karena diriku, bukan karena sahabatku yang lainnya, bahkan bukan karena siapa saja di muka bumi ini. Tolong aku, kawan. Aku sangat takut dan sakit, ucap sosok di seberang. Wah, ternyata kau terlihat, Steve, oleh mataku ini. Kau tampak kacau melebihi wajahmu saat tergantung di batang kayu itu. Namun aku sangat iba dan kasihan padamu, kawanku. Bagaimanapun juga aku akan tetap bantu untuk mendapatkan apa yang kau impikan. Wah, kau, Steve, mengagetkan aku saja, jawabku berusaha tenang. Apa kau tersiksa dengan kondisimu yang sekarang ini, Bung? Ucapku lagi. Dijawabnya hanya dengan anggukan kepala yang entah kenapa posisinya seperti patah ke kiri. Sebenarnya apa yang telah aku perbuat sampai melihat demit Steve yang semakin membusuk itu, dengan kepala patah tapi masih menempel, dengan lidah menjulur dan menghiaskan liur darah, serta mata yang melotot. Namun aku tak merasa takut walaupun sedikit pun. Wah, ternyata aku ini memang sudah melampaui sedikit yang dikatakan Pak Man dalam bisikannya itu. Surya sangat terik di ibu kota pada siang hari ini, tanpa secuil pun awan yang menutupi dengan keramahannya. Wih, enaknya kemana ya? Masa dari tadi gak ketemu sama temen-temen nyata sama sekali. Demit dan demit terus yang aku temui. Batinku meronta. Tiba-tiba suara lembut menyapa aku. Hai Don, kamu gak apa-apa kan waktu di Semeru? Ucap wanitamu padaku, sahabatku. Ternyata wanitamu sok iba dan perhatian padaku, Steve. Apa katanya dalam kata itu benar-benar tulus, atau hanya pemanis bibirnya saja? Tawaku dalam hati. Iya, aku gak apa-apa kok. Yang aku sedihkan itu Steve yang belum ketemu sampai saat ini, jawabku sambil menuju motor Yamaha warna hijau pemberian dari bapakku. Namun sangat tak aku duga sama sekali apa yang keluar dari mulut manis perempuanmu, wahai sahabatku. Halah,
Gak usah kau pikirkan lagi tentang Steve. Kan sudah ada yang mencarinya di sana. Kan ada petugasnya di sana. Ucapnya wanitamu tanpa ada rasa susah apalagi sedih kawanku. Kudorong motor Yamaha 80ku menjauh dari rindangnya pohon asem Belanda itu. Agar apa? Agar perempuanmu yang sok kecantikan itu, agar wanitamu yang tak menghargaimu itu, agar dia yang kau puja itu mengikutiku, mengikuti kepanasan di teriknya sinar matahari siang. Doni, kita berteduh apa? Panas banget di sini tahu. Ucapnya penuh rengekan manja yang menjijikkan buatku. Kenapa harus memilih wanita yang seperti itu, sahabat? Kenapa kau menjatuhkan hatimu pada wanita yang hanya melihat harta kawanku? Sudahlah. Aku mau ketemu pacarku. Kamu pergi saja ke sana biar kamu gak kepanasan. Jawabku berbohong padanya agar dia tak selalu mengikutiku lagi. Muak rasanya melihat wanitamu, sahabatku. Sangat disayangkan wanita secantik dia, tapi tak bisa menghargai kecantikannya. Memang tak aku pungkiri, setiap wanita harus memiliki laki yang mapan dalam perekonomiannya, alias kaya raya. Namun, sebagai wanita juga harus berani mengambil resiko bila mana lelakinya jatuh dan menjadi miskin. Karena setiap lelaki pasti ingin menjadikan wanitanya paling tinggi dan paling istimewa dalam hidupnya. Tapi kalau takdir mengatakan lain, harusnya kau wanita selalu memberikan kekuatan pada laki-lakimu. Dengan perhatian, hanya dengan perhatian tulusmu wahai perempuan, kau akan mendapatkan lelaki terkuat dan lelaki yang akan selalu melindungi serta mencukupimu. Sudahlah. Ngapain juga aku pusing dengan wanita seperti itu? Ucapku dalam hati yang masih membeku. Kujalankan motor baruku ini menuju suatu tempat suatu tempat yang menurutku nyaman saja. Di halte bis, belokan kanan rumahku, ketemu sama Pak Man, teman serta kerabat baruku. Kerabat baru yang ketemu kemarin. Hanya di sanalah aku sedikit bisa melipur laraku. Siang yang terik dan panas, namun hati dan jiwa tak boleh panas. Ku pelintir gas motorku dan sampailah di halte bus pangkalan Pak Man Isbajai itu. Weh Pak, gimana hari ini? Sudah banyak orderan mengantarkan penumpang ya? Sapaku padanya yang masih duduk di bangku depan bajainya. Wah, banyak sedikit sudah ditakar Bung. Yang penting kita selalu mencari dan bersyukur kalau sudah dapat, balas Pak Man padaku. Kulangkahkan kaki menuju telepon umum itu untuk sekedar memberitahu ibuku di rumah kalau anaknya ini sedang ada di luar dan masih belum bisa pulang. Halo Bu, sekarang Doni ada di pangkalan bajai. Mungkin sorean Doni pulang, ucapku pada ibuku yang ada di seberang telepon. Halo, iya Don. Tapi tadi ibunya Steve menelpon dan mencarimu. Kalau bisa sebelum pulang, kamu ke sana ya. Hati-hati di jalan pokoknya, ucap ibuku yang sangat menyayangiku sembari menutup gagang telepon itu. Apa sebenarnya yang membuat ibu Steve mencariku? Apakah demit Steve membuat ulah di keluarganya? Ada apa lagi, Bung? Sini, ini ada es serut. Aku beli di samping pasar tadi. Ayo kita minum bareng, ucap Pak Man padaku sore itu. Dan ku iyakan. Senja merupakan sesuatu yang indah.
Namun aku selalu merasa bahwa senja tak pernah lupa dengan leluconnya tentang kala dan rasa. Sekarang malah bosan sendiri diriku ini, melihat bentuk mereka yang tak kasat mata. Sampai seringkali aku tertawa dengan sendirinya karena melihat tingkah dan bentuk mereka yang lucu. Baik itu pocong dengan ikat kuncirnya yang berdiri mematung di bawah lampu taman seberang jalan itu. Ada nona Belanda yang sedang menangis tak henti-hentinya di dekat jembatan itu. Ada demit seperti dua manusia kodok yang saling gendong-menggendong. Lucu ternyata kalau semua orang tahu. Pak Man, aku sekarang kok tiba-tiba bisa melihat demit dan hal gaib lainnya itu ya. Sebenarnya apa dan kenapa, Pak? Tanyaku pada beliau. Pak Man pun hanya menjawab dengan candaan khasnya dan berkata, nikmati saja. Siang digantikan senja. Kami lalui tanpa rasa jenuh apalagi bosan. Candaan demi candaan serasa membersihkan penat di pikiran seseorang pemuda. Ya, pemuda yang penuh rasa kehilangan seperti diriku ini. Bung Doni, ini sudah sore. Kamu pulang saja dulu, pinta Pak Man padaku. Oke, Pak. Saya sekalian mau ke rumah ibu dari sahabatku yang melet-melet itu. Ucapku sambil melirik ke arah demit Steve. Memang tidak enak diikuti oleh sosok demit bekas gantung diri. Mual sudah pasti menyaksikan wajah dan tubuhnya yang semakin lama semakin membusuk dan mengeluarkan semua cairan yang tak tahu kenapa. Sekarang aku dapat merasakan keharumannya. Harum, seharum bangkai tikus atau Rafflesia yang sedang mekar dan rekahnya. Suara alunan musik dan nyanyian itu selalu kudengar, selalu merayap ke daun telingaku, selalu memberikan rasa ngeri dan takut di dalam jiwaku. Biarkanlah, walau kau ada di sampingku, tapi aku akan tetap melanjutkan kehidupanku. Kehidupan sebagai pemuda metropolitan dengan sejuta asa. Kehidupan dengan sejuta rasa. Kehidupan dengan sejuta kasih dan sayang dari keluarga. Kudorong motor Yamaha 80ku menuruni trotoar. Kustang starter dengan sekuat tenaga. Agar apa? Agar aku selalu terhubung selayaknya setiap bagian di motorku ini. Waktu menorehkan kala malam. Ku standar motorku di depan rumah itu. Rumah ketika aku lari dan melarikan diri dari derita serta teriakan dari seorang ibu yang merasa kehilangan akan putranya. Tok tok. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ucapku penuh kehati-hatian. Keluarlah seorang ibu paruh baya dengan mata yang masih sembab akan tangis air mata. Oh, kamu Doni. Ayo masuk. Ada yang mau saya sampaikan kepadamu, ucap beliau yang aku tak mampu memandang kesedihan di wajahnya. Iya tante, jawabku singkat. Doni, saya minta tolong sekali lagi sama kamu. Saya telah mendapat kabar dari petugas yang ada di sana kemarin malam setelah kamu pergi, ucap beliau ibu Steve. Para petugas masih belum mendapatkan tanda-tanda keberadaan Steve, ucap beliau lagi.
Tante minta tolong kamu antarkan tante ke sana ya. Doni tidak sedang sibuk di kampus kan? Pinta dan tanya Ibu Steve lagi. Suatu permainan atau kegilaan apa lagi ini? Aku sangat tak menyangka bahwa ibumu memintaku mengantarkan ke tempat kau mengakhiri hidupmu. I- iya tante, boleh saja. Memangnya apa tidak sebaiknya ditunggu saja tante? Ucapku dengan rasa gemetar. Malam merambat menyuguhkan jutaan bintang. Malam yang cerah secerah ini, namun tak mengantarkan dada seorang Doni yang malang. Kemalangan akan rasa yang beliau rasakan ibumu Steve. Tadi subuh tante juga bermimpi Steve ada di suatu tempat, Don. Anak tante minta-minta pertolongan, namun tak ada yang menolongnya. Ucap Ibu Steve padaku sambil menyeka air matanya. Baik tante, saya akan antar ke sana. Sekalian saya minta teman-teman saya juga ikut. Kata sanggupku agar ibumu tak merasa tertekan atas kebodohanmu dan kebohongan yang aku berikan selama ini. Aku pun meminta izin pulang pada Ibu Steve yang kala itu masih duduk dalam tangisannya. Aku berjanji 2 hari lagi akan menjemput beliau menuju tali dan pohon gantungmu Steve. Agar kau tak membuat ibumu bersedih, agar kau tak terus mengikuti dalam kehidupanku, agar kau mungkin kau akan menemukan ketenangan di sana, di puncak surga lokamu, kawan. Sampai di rumahku, ibu cantikku telah menyambut dengan senyuman khasnya. Wah, ini sudah malam loh Doni, ucap ibuku. Wajar saja, seorang ibu akan selalu menanyakan apapun yang dilakukan putranya. Wajar saja seorang ibu selalu merasa was-was bila anaknya tak cepat pulang. Karena itu semua bukti perhatian yang sangat dalam darimu ibu cantikku pada diriku anakmu. Iya bu, Doni tadi ke pangkalan bajai bertemu sama teman. Dan aku tadi juga sudah ke rumah Steve menemui ibunya seperti yang minta tadi, jawabku sambil memasukkan montor kesayanganku. Di dalam kamar, ku persiapkan semua bekal dan peralatan yang akan digunakan di hutan dan gunung itu. Tak lupa aku menghubungi teman-temanku satu rombongan waktu itu. Namun, sayang sekali tak satu pun dari mereka yang mau ikut denganku ke Semeru mengantar Ibu Steve. Ada yang beralasan tugas kuliah atau ada acara dengan keluarga. Aku sadar dan aku mengerti kenapa mereka tak mau. Dan aku yakin tak ada satupun alasan selain ketakutan mereka saja. Namun aku juga yakin mereka memberi alasan lain. Karena rasa sungkan padaku dan Mama Steve waktu itu. Namun bagaimanapun juga aku menghormati keputusan dari masing-masing alasan yang sudah mereka utarakan padaku. Tak lupa juga aku meminta izin kepada ibuku agar beliau selalu mendoakan dalam setiap langkahku menuju suatu tempat dengan suatu kesedihan tersendiri pada diriku ini. Tumben kamu tak semangat gitu Don. Padahal yang ibu tahu setiap mau naik gunung pasti kamu seperti prajurit mau pergi perang, ucap ibuku sambil mengelap meja dapur kami. Bagaimana hati ini tak sedih? Di sana aku juga tak mengerti akan terjadi apa. Bahkan akan bertemu dengan siapa saja, aku tak mengetahuinya. Sungguh, perjalanan tersulit bagiku yang hanya pemuda penuh kebohongan. Kebohongan akan kebodohanmu Steve. Ya jelas saja Doni gak semangat bu. Orang ini acaranya bukan seneng-seneng, melainkan mengantar Ibu Steve. Dan pasti akan ada drama tangis dan tangis lagi, jawabku sambil menyuguhkan muka masamku. Sebelumnya aku juga teringat oleh salah satu teman waktu berada di Semeru.
Ya, aku ingat oleh Petrika itu, salah satu pendaki wanita dan mahasiswi dari Semarang. Aku mencoba membuka buku catatanku. Siapa tahu aku menemukan alamat yang diberikannya waktu berpisah di terminal bus itu. Kupilah satu persatu halaman buku catatanku. Dan, wah, ternyata bukan hanya Petrika dengan alamat Semarangnya saja yang aku dapatkan. Aku juga mendapat nomor telepon rumahnya. Aku juga menemukan alamat dari Suko. Siapa tahu dia juga mau membantuku dalam perjalanan ini. Namun aku tak menemukan nomor teleponnya. Biar nanti aku cari nomor telepon Suko dari buku kuning itu. Yellow Pages Book dari perusahaan telepon negara pasti menyantumkan bila memang rumahnya memasang telepon. Dengan hati yang dak-dikduk, aku mencoba nelpon Petrika di Semarang sana. "Halo?" jawab dari seberang. Halo, ini dengan Doni, Jakarta. Bisa bicara dengan Petrika?" ucap dan tanyaku pada suara di seberang. "Ya, saya sendiri. Saya Petrika," balasnya. Terasa mendapat es cincau di panasnya gurun Sahara waktu mendengar suaranya itu. Gimana kabarnya Petrika? Kamu ingat kan sama aku, Doni? Kira-kira bisa gak bantu aku lagi? Ucapku dengan gugupan hakiki. "Iya, inget loh Doni. Kamu kan cowok yang supreme itu kan? Hehe, mau minta bantu apa padaku?" ucap Petrika. Lama sebenarnya aku memikirkan apakah aku harus mengajak Petrika, karena aku tahu dia seorang perempuan. Aku takut terjadi apa-apa dengan psikisnya. Gini, aku mau ke Semeru lagi karena diminta mengantar Ibu Steve. Apakah kamu mau menemaniku? Ucapku penuh hati-hati. Lama dia menjawabnya. "Boleh. Aku juga akan mengutarakan sesuatu nanti kalau kita bertemu. Kapan ke sana?" ucapnya. Sangat lega bagiku mendengar hal ini. Aku punya kawan nantinya yang pernah menyaksikan kebodohan Steve kawanku itu. Aku juga bisa membela diri kalau nanti disalahkan atas kejadian gantung diri Steve kawanku itu. Besok hari Selasa kami berangkat. Rabu pagi kami rencananya sudah ada di Malang. Ucapku padanya. "Oke, selamat ketemu di stasiun Kota Malang ya, hari Rabu," ucap Petrika sambil menutup teleponnya. Selang beberapa lama aku menuju pandanganku ke arah buku di atas meja teleponku. Ku ambil sebuah buku tebal berwarna kuning itu. Ku ambil salah satu huruf alamat di laman kota dan ku urutkan pada huruf T pada laman kecamatannya, serta ku urutkan satu persatu dari atas ke bawah alamat desa. Ya, daerah dan desa Suko temanku beralamat. Lama, memang lama sekali memilih satu persatu hingga aku menemukan satu nomor telepon. Ya, itu nomornya. Semoga saja aku tak salah, ucapku dengan semangat. Kring kring. "Halo, assalamualaikum," jawab suara di seberang. "Halo, bisa bicara dengan Suko? Saya temannya Doni dari Jakarta," ucapku menjawabnya. "Oh, Kak Suko masih di Malang. Dia masih kuliah dan belum pulang. Biasanya akhir bulan baru pulang," jawab seberang telepon dan ternyata suara wanita. "Bisa minta nomor telepon indekosnya kalau boleh," ucapku lagi. "Oh, sebentar ya. Ini bilang saja adiknya yang kasih nggih,"
ucap wanita itu, dan ternyata adik Suko. Terima kasih banyak atas nomor dan waktunya. Salam buat ibu bapak juga, Mbak, ucapku sembari menutup teleponnya. Nomor Suko di Malang sudah kupegang. Apakah aku harus menelpon dia sekarang atau nanti saja ketika di Malang? Biarkan dulu. Biar nanti saja aku menelponnya ketika sudah berada di stasiun Malang. Waktu menunggu waktu. Ternyata menunggu datangnya hari Selasa tak begitu lama. Namun sangat terasa lama bagi seorang Doni dengan segala apa yang telah dia lakukan selama ini. Hanya seorang durjana yang tak akan berani melangkah dan merasa tanpa asa. Sengaja memang setiap tulisanku kuutarakan dengan rasa. Dan rasa yang sangat susah untuk diciptakan. Diciptakan oleh hati dan pikiran kosong tanpa datangnya raga. Ya, kalian baca beberapa kalimat di atas. Kalian akan merasa berenang dalam dunia rasa tanpa raga. Dua di antara nyata dan tak berani ku mengatakannya. Selasa pun datang, walau tanpa rasa cepatnya. Semua sudah kupersiapkan, dan bahkan mental ini sudah kupatri dengan kuat. Tak lupa aku meminta izin ibuku dan juga bapakku, serta meminta doa dari mereka berdua, yang merupakan penjelmaan dewa berwujud manusia. Dan Pak Man, ya, aku langkahkan kakiku pada halte bus pangkalan bajai dari Pak Man. Siapa tahu beliau memberiku wejangan, atau paling tidak menguatkan mentalku akan apa yang akan aku lalui di sana, di peraduan para dewa dengan sejumlah pasukan demitnya. Pagi setengah siang itu, di hari Selasa, aku bertemu dengan Pak Man. Hai Pak Man, gimana kabarnya? Apakah semua baik-baik saja? Sapa aku padanya. Seperti hari-hari biasanya, beliau dengan senyum serta tawanya yang khas. Aku selalu baik, Bung. Cuma aku merasa kamu akan mendapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan, jawabnya pada aku. Surprise apa yang akan aku dapati atau aku lalui? Suara klakson kendaraan ibu kota membisingkan telingaku. Namun ada satu rasa yang aku lihat dan akan aku lalui nanti di sana. Bung, jangan suka melamun gitu. Apa yang kamu lihat barusan adalah mata batinmu saja. Kenyataannya bisa terjadi ataupun malah tak terjadi sama sekali, Bung, ucap Pak Man membuyarkan rasa yang terlihat barusan di batinku. Begini Pak, nanti sore aku akan mengantarkan ibu dari temanku itu. Aku juga sudah menghubungi teman-temanku yang lainnya yang ikut waktu hilangnya temanku Steve itu, Pak, ucapku meminta izin padanya. Diam. Sekilas tapi lama Pak Man diam seperti memikirkan sesuatu. Namun aku tak tahu apa yang dipikirkannya. Begini Bung, nanti kamu akan mengalami kesedihan. Ya, dikala orang tua temanmu itu tahu bahwa anaknya mati bunuh diri, bukan hilang seperti yang kalian kabarkan saat ini, ucap Pak Man memberikan kode dari mata batinnya. Keluar dari masalah, malah sekarang akan masuk dalam masalah itu lagi, pikirku. Namun aku sudah berjanji akan mengantarkan ibu Steve ke sana, dan aku tak boleh mengurungkannya. Kasihan, ya, hanya kasihanlah yang tetap membulatkan tekadku untuk mengantar ibu Steve ke sana. Santai saja Pak, saya berjanji akan selalu waspada dengan semua keadaan dan kemungkinan terburuknya, ucapku pada Pak Man. Oke, kalau begitu ini kamu bawa. Nanti kamu bisa gunakan bila ada sesuatu yang membuatmu bingung, ucap Pak Man sekaligus memberiku bungkusan yang entah apa isinya. Sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, aku menuju peron stasiun kereta api itu.
aku sudah ditunggu oleh ibumu, wahai temanku. Ku hampiri wanita parubaya itu, wanita yang membawa tas punggung standar anak sekolah. Tante, sudah lama menunggu saya. Maaf ya tante. Sebentar, saya mau membeli tiket dulu. Ucapku sembari melempar senyumku. Senyumku hanya agar beliau tak tampak terlalu sedih seperti itu. Senyumku, senyum seorang Doni yang berusaha menghibur seorang ibu dengan sangat dan serat kesedihan itu. Aku menuju loket tiket kereta api jurusan Malang. Memang kala itu bukan di hari-hari di mana tiket sangat sulit didapatkan. Melainkan memang aku dengan mudah mendapatkan tiket, walau tak ada antrian ataupun aku tak membeli tiket pada hari sebelumnya. Ini bukan waktu mudik sahabat, ini tahun 80-an. Aku mendapatkan 2 lembar tiket dengan nomor duduk 34C dan 34D pada gerbong 6. Tak berselang lama, mungkin sekitar 1 jam, kereta kami telah datang dan kami menaikinya serta duduk saling berhadapan. Kami juga berbagi tempat duduk dengan pasangan suami istri yang usianya hampir sama dengan orang tuaku. Perjalanan menuju kota apel kami laksanakan. Tak sedikit pengamen memberikan jasanya untuk menghibur dengan nyanyian serta syair syarat akan kehidupan. Diam. Kami hanya diam di dalam gerbong kereta itu. Memang tak banyak yang kami bicarakan akan semua itu. Mau ke Malang, Bu? Ini anaknya sudah kerja apa masih kuliah? Ucap penumpang tetangga kami pada Ibu Steve. Iya, Bu. Saya mau ke Semeru. Ini adalah, ucap Ibu Steve. Dan aku berusaha memotong pembicaraan mereka agar tak terlalu panjang dan mengharukan. Ya tante, saya anaknya yang masih kuliah dan belum kerja, ucapku pada penumpang tetangga kami. Oh iya, semangat ya kuliahnya. Jangan sampai ngecewakan ibumu, ucap penumpang tetangga kami. Hanya senyum yang aku balaskan akan apa yang beliau utarakan. Ibumu hanya tersenyum, namun terpaksa Steve. Andai saja kau tak berbuat bodoh dengan bermain nyawa, dengan seutas tali yang kau jeratkan di lehermu di batang pohon itu, mungkin ibumu masih bisa tersenyum tulus hari ini. Tak terasa perjalananku melewati salah satu persawahan itu. Walau tak jelas, namun aku yakin perjalanan ini telah melewati kota angin di barat Jawa Timur. Ya, Nganjuk dengan harapan sawah dengan tanaman bawang merahnya. Mungkin 3 jam lagi diri ini akan sampai di kota kenanganku. Bersamanya menikmati soto dok yang sangat menghangatkan itu. Brabang, Brabang, ucap seorang anak kecil menjajankan bawang merah ketika aku berada di stasiun kota bawang itu. Kulihat banyak berbagai lalu lalang lintas dimensi di sekitar stasiun bangunan Belanda ini. Namun aku tetap tak meresponnya. Aku lebih suka memperhatikan kegigihan seorang anak yang hilir mudik menjajakan dagangan bawangannya. Kondektur tanpa kepala dan orang menggantung lembut seirama angin pun tak kuhiraukan. Sesekali aku menatap sembab mata ibumu kawan, yang tertidur tepat di depan diriku, duduk di bangku gerbong kereta ini. Semoga saja ibumu kuat dan selalu sadar dengan apa yang telah kau perbuat bila sudah ada di sana. Sekitar 10 menit, kereta warna biru ini telah berlalu menuju timur. Pelayan kereta pun menjajakan nasi bungkus di sepanjang perjalanan. Tak lupa aku memesan sebungkus nasi campur becekan. Ya, nasi campur yang berlaukan tengkleng kambing dengan topping sate cempeknya. Aku membelinya 2 bungkus. Andai saja ibumu perlu makanan ini kawanku. Hanya satu keinginan yang selalu aku panjatkan dalam segala doa dan asaku. Aku ingin ibumu selalu tabah sahabatku. Kembali aroma minyak angin atau balsam itu menyeruak di hidung ini.
Tiba-tiba, "Sudah bisa melihat gaib ya, Dek?" ucap beliau. Pria separuh baya menghampiriku dengan tangan kanannya masih memegang teh di gelas plastik itu. Dengan senyumannya beliau bertanya lagi padaku, "Sampean adalah salah satu tempat dia mencurahkan kekecewaannya yang paling mendalam. Sampean harus selalu kuat ya, Adik. Jangan sampai aura sampean mengecil," ucap beliau lagi. Dan dengan tongkat di tangan kanan serta gelas teh di tangan kirinya, bapak itu berdiri serta berjalan menuju arah belakang gerbong kereta yang sedang melaju ini. Kebingungan membuatku tak mampu mengucapkan apa-apa kala itu. Heran, sangat heran bagiku. Kenapa bapak itu ada lagi sama persis waktu aku pulang dulu setelah kejadian itu? Sama persis dengan aroma minyak anginnya dan balsemnya itu. Oh Tuhan, semakin aneh saja diriku ini. Tambah kesini, tambah aneh saja. Banyak orang yang tak kukenal tiba-tiba memberiku peringatan demi peringatan. Apakah aku akan melalui hal yang sangat? Tak ingin aku menebak apa yang belum aku lalui. Bahkan aku takut membayangkan hal-hal yang menurutku tak akan terjadi. Demi dirimu wahai Steve sahabatku. Ku coba membuka bungkusan nasi campurku. Kulahap saja tanpa harus aku memikirkan hal yang belum terjadi. Namun tetap saja banyak bayangan yang melintas di otakku ini. Bayangan yang bagaikan memaksaku untuk mengatakan iya. Ya, aku sudah paham dengan semua ini. Aku bagaikan mengerti dan tahu apapun itu walau belum terjadi. Apakah aku seindigo ini? Tidak mungkin. Itu hanya hayalanku saja. Hayalan yang jauh di mata. Hayalan yang hanya menggoreskan duka lara. Bagaimana mungkin aku seperti ini? Aku hanya Doni, pemuda kota metropolitan biasa. Aku hanya bertemu dengan beberapa orang yang punya kelebihan khusus itu. Dan mana mungkin aku dengan secepat ini dapat mempunyai kemampuan yang sama dengan mereka. Biarkanlah aku genggam tanganku ini tetap dalam rasa nan indah tanpa duka nestapa. Aku harus bahagia. Suapan demi suapan kunikmati seraya memandang keluar jendela. Yang lama-kelamaan semakin jelas karena sinar sang fajar. Indah, sangat indah pemandangan di luar jendela gerbongku ini. Di sepanjang perjalanan ini, di Kertosonomu, bait menyambung di Mojo Agungmu ini. Sampai mata ini tak kuat memandang siluet matahari pagi. Dan aku pun terlelap dalam rengkuhan serta kenyamanan kursi empuk gerbong kenangan. Tak terasa pagi setengah siang, kereta kami pun sampai pada stasiun Kota Malang. "Doni, ayo cepetan kita turun," ucap ibumu Steve. Aku pun mengikuti langkah beliau saja dengan menenteng tas ranselnya. "Sebentar tante, itu temanku," ucapku mengarah pada seseorang perempuan muda. Ku hampiri seorang gadis berjaket putih itu. Gadis yang sedang duduk di bangku peron sendirian dan bersandar pada karirnya. "Petrika," ucapku padanya sambil tersenyum. Diri ini melihat keteduhan serta ayu yang terpancar di wajahnya. "Kenalkan, ini ibunya Steve," ucapku. "Perkenalkan, saya Ida, ibu dari Steve yang hilang itu, nak," ucap Tante Ida seraya mengeluarkan tangannya. "Saya Petrika, Tante. Saya dulu bareng Doni dan anak Tante naik ke Semeru," jawab Petrika sembari mencium tangan Tante Ida, ibu Steve. Sedikit pun aku tak mampu melihat kedua perempuan ini. Aku tak mampu karena diri ini selalu melihat bayangan darimu, Steve. "Tante sama Petrika di sini dulu ya. Aku mau cari angkutan dan menghubungi Suko," pintaku pada kedua perempuan itu. Langkah gontaiku kuarahkan pada telepon umum di samping loket peron stasiun itu.
dan aku mengeluarkan buku sakuku untuk mendapat nomor Suko. Ku coba mengangkat gagang telepon dan ku coba menghubunginya. Baru 2 kali pencet aku dikagetkan. Dikagetkan oleh tepukan tangan seseorang di bahuku. "Woi mas, sudah siap kah? Aku sudah siap mengantarkanmu dan ibunya ke atas Semeru," ucap pemuda dengan setelan hitam abu-abu itu. Kulihat sudah berdiri di sampingku, seorang pemuda dengan perawakan tinggi dan tegap, serta senyum di wajahnya. Di sandangnya kerir bergantungkan kapak khas seorang pendakian. "Suko, bagaimana kamu tahu aku akan kemari lagi?" ucapku bingung disertai bahagia. "Sudahlah, aku sudah tahu apa yang akan kamu hadapi selama ini. Dan aku paham bila kamu akan kesini lagi, mas." ucap Suko penuh ramah. Ku ajaknya dia untuk menemui Tante Ida. Disalamnya Tante Ida sambil mencium punggung tangan ibu mukawanku. "Nama saya Suko, Tante. Saya juga ikut dalam rombongan anak Tante dulu waktu naik ke Semeru." Suko bicara dalam logat santunnya. "Mari semua ke pangkalan jeep. Aku sudah siapkan tumpangan kita ke Ranupani," ucap Suko lagi pada kami. Mereka kan sudah tahu akan apa yang kami butuhkan. Suko telah menyiapkan semua keperluan kami dari jeep tumpangan itu. Segala logistik serta air minum dalam botol mineral. Bahkan Suko juga sudah membelikan nasi bungkus. Pas, tanpa harus menanyakan berapa orang yang akan menuju Ranupani. Ya, dia membelikan 4 bungkus nasi campur. Aku sempat bingung juga. Sebenarnya anak ini apa ya? Kok sudah tahu kalau kami bertiga dan 4 orang dengan dirinya? Apakah ini yang disebut dengan ilmu laduni? Ilmu yang mengetahui segala sesuatu sebelum hal itu terjadi. Tak ku persalahkan hal itu, namun aku selalu berdoa akan keselamatan kami dan orang-orang yang telah membantuku selama ini. Perjalanan kami pun sudah kami lakukan menggunakan jeep merah. "Semoga perjalanan kalian menyenangkan ya, bos. Kalau supiran saya kurang nyaman, tolong ditegur," ucap si supir pada kami. "Oh iya, nama saya Amin. Panggil saja Cak Amin. Atau bisa dipanggil Pak Riko. Soalnya saya bapaknya Riko, anak saya," hehehe, ucap Cak Amin supir jeep sembari menjalankan mobilnya. Perjalanan yang sebenarnya sangat menyenangkan. Kami melewati deretan gedung-gedung bertingkat bangunan Belanda dengan kota tuanya. Kami melewati beberapa pasar dan hamparan persawahan di kota Malang penuh kenangan. Sampai kami mulai melewati beberapa tanjakan di perbatasan Tumpang. Perbatasan di mana perkotaan dengan hutannya. Jalan meliuk-liuk mengarah ke timur. Jalan dengan medan terjalnya. Tak sedikit memang jalan putus. Karena jalan cornya tergerus oleh air hujan yang tumpah ke jalan. Udara dingin semakin dingin, menandakan kami telah ada di atas ketinggian yang lumayan. Sampai di Ngandas, suatu desa di atas dan merupakan perbatasan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang. Pak Amin memberhentikan mobil jeepnya dan beliau menuju salah satu warung di sisi sebelah kanan jalan serta mengatakan, "Pak, tolong iriknya 20 liter, solarnya 15 liter ya," ucap Pak Amin. Aku dengar dari atas mobil. Apakah irik itu? Apakah semacam bahan bakar buatan sendiri? Atau apa? Tak sempat kutanyakan apa itu pada supirku yang sangat mahir dengan medan jalan menuju Ranupani itu. Dituangkannya 4 dirijen penuh bahan bakar itu ke dalam tank BBM jeep kami dan dibayarnya dengan beberapa lembar rupiah oleh Pak Amin. "Pakai irik mas mobilku. Soalnya kalau cuma pakai solar suka ngambek alias mogok. Ya karena solar kita
mutunya jelek mas. Ucap sopir kami seraya menstarter jeepnya dan melanjutkan perjalanan kami. Sekali lagi, apa itu Irek? Aku tak paham akan istilah berbahan bakaran waktu itu. Yang aku inginkan hanya kami cepat sampai pada pos pertama Mahameru dan menjulang tinggi itu. Mahameru yang sudah mengintip kami dari kejauhan megah dengan bertutup awan putih itu. Kurang dari setengah jam kami telah sampailah pada Ranupani dengan gugusan air, danau yang menghijau. Kulirik ada sebuah rakit bambu di tengahnya dengan seorang pemancing. Kuhampiri rakit itu dengan pemancing di atasnya, hanya untuk menyingkirkan penetaan akibat perjalanan penuh kedukaan. Mancing pak, pakai pakan apa? Tanyaku basa-basi. Resep, jawabnya singkat. Resep, apa itu? Apakah yang dimaksud dengan pakan ikan resep? Apakah merek pakan itu resep? Aku ambil makanan ikan itu dan ku cium. Oh, ternyata pakan pelet ikan itu disebutnya resep. Tertawa diri ini dengan istilah pakan ikan saja. Mereka menyebutnya resep. Bagai resep dokter saja, ucapku dalam hati dengan tersenyum. Ku tinggal pemancing itu menuju ke atas lagi, ke pos pertama Semeru yang hanya terbuat dari pondok kayu. Sudah aku membayar biaya distribusinya, ucap Suko padaku. Ternyata si Maksi sudah dibayarnya, dan istilah itu baru sekarang aku memahaminya. Si Maksi biaya registrasi, perjalanan pendudukan dan lara. Data sudah diambil, semua checklist telah disetujui oleh petugas di sana. Kami dibarengi oleh 2 petugas jaga wana atau BPBD saat ini. Perjalanan menuju trek kami mulai. Kami ucap bismillah atas segala rahmat dan berkah keselamatan dari Gusti Pangeran Ingkang Agung, ucap Suko seraya melanjutkan doa. Petualangan untuk mengenang pilu ini kembali dimulai.